Selamat siang Auto Family. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa. Itu yang paling penting. Selanjutnya ketemu lagi dengan saya Suparna Auto dari Cilandak dalam acara Tips Tanya Bengkel. Ini adalah episode pertama. Kita akan bahas tematik tentang kendaraan Toyota Auto Family semua. Auto Family, saat ini banyak sekali terjadi kabar. Ada genangan air di sana, di situ, di berbagai daerah di Indonesia. Dan faktor ban adalah faktor yang sangat kunci untuk keselamatan Auto Family semua. Oleh karena itu, acara Tips Tanya Bengkel kali ini kita akan bahas seputar ban kendaraan Auto Family. Yang pertama adalah bagaimana untuk menjaga keselamatan. Pastikan bahwasanya ban Auto Family layak dipakai. Dan harus segera diganti apabila sudah ada ciri-ciri untuk segera diganti. Nah, untuk diganti itu apa aja sih? Banyak Auto Family. Saya ringkas dari sekian banyak itu paling nggak ada 9 ciri-ciri ban Auto Family harus diganti. Nah, pertama berkaitan dengan ketebalan ban Auto Family. Kalau ban itu sudah tipis, sudah gondol secara merata, itu harus diganti. Indikasinya apa? Indikatornya adalah kalau groove ban itu sudah di bawah ketebalannya 1 mili. Nah, mungkin bisa dilihat sini Auto Family. Ini ban, ini adalah groove atau alur. Nah, alur ini minimal 1 cm. Ini 1 cm. Sedangkan ini groove udah hilang. Nah, ini harus segera diganti. Nah, itu yang pertama. Kalau nggak diganti, dia tidak bisa membuang air saat kena genangan dan itu sangat berbahaya terutama bagi keselamatan Auto Family saat di kecepatan tinggi di jalan tol. Itu yang pertama. Yang kedua, ban harus segera diganti apabila dia itu mengalami kausan yang tidak rata. Kausan tidak rata itu bisa makan sebelah depan, kanan, kiri, sebelah luar, sebelah dalam atau tengahnya atau bergelombang. Bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh dari ban makan sebelah. Dalamnya masih bagus, bagian tengahnya maksudnya kanannya sudah botak, kirinya sudah botak. Nah, ini tidak boleh Auto Family. Ini tapak ban hanya yang tengah aja efektif. Kanan dan kiri sudah tidak bisa berfungsi dengan baik dan ini akan berpengaruh terhadap traksi, turun kelengketan terhadap aspal dan membahayakan Auto Family semua. Nah, oleh karena itu di sini harus wajib diganti kalau kondisi ban seperti ini. Atau bergelombang. Jadi kalau bergelombang, sini masih oke, sini aus, sini oke, sini aus, sini oke, sini aus. Walaupun dia ternyata masih ada groove-nya, alurnya cukup tebal, tetap harus diganti. Itu Auto Family. Nomor berapa tadi ya? Nomor 2. Nah, nomor 3, apabila ban Auto Family itu terjadi benjol. Biasanya benjol ban itu ada di sisi seperti ini Auto Family. Biasanya di dinding-dinding kebiasaannya. Nah, benjol itu kadang-kala terbentur oleh benda keras saat kecepatan tinggi sehingga dia mengalami deformasi struktur dan dia akan benjol. Nah, benjol itu adalah titik lemah di mana saat dipakai kecepatan tinggi, durasi cukup lama, beban berat apalagi dia akan berbahaya, bisa meletus dan tentu aja tidak inginlah kita itu Auto Family ya cepat ganti kalau kondisinya seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, apabila kendaraan itu banyak kena paku nih Auto Family. Jadi seperti sini nih, lihat ini ada paku di sini. Nah, ini paku. Kemudian solusinya adalah ditambal. Setelah ditambal, udah banyak tambalan 1, 2, 3, 4, 5 noh. Auto Family. Tambalan ban yang sudah banyak tadi itu sudah akan menurunkan kemampuan dari ban itu sendiri. Fungsinya sudah turun. Saat kecepatan tinggi terjadi panas, tekanan berlebih, bisa terlepas itu yang namanya tambalan ban. Karena udah terlalu banyak nih. Dan kalau itu terjadi, ya ban meletus, keselamatan lagi. Jangan sampai banyak tambalan, langsung ganti ban Anda. Waduh, gonta-ganti aja. Gantinya gimana? Nah, Auto Family gak usah khawatir. Auto 2000 selalu ada untuk Auto Family semua. Biar happy gantinya di Auto 2000. Bisa telepon melalui booking, bisa melalui Cici Room, bisa juga pakai
datang langsung ke kita. Ya, inilah Auto 2000. Selanjutnya yang ke berapa ya? Kelima ya. Kelima, ban harus diganti kalau terjadi retak-retak. Retak-retak biasanya juga ada di sekitar dinding-dinding Auto Family. Nah, dinding ini biasanya retak. Terjadi di sini. Ini enggak retak, cuman biasanya retak terjadi di sini. Keretakan itu biasanya disebabkan oleh pertama, kepanasan, kadang juga karena umur, kadang juga karena memang karena memang di situ ada cairan kimia atau yang lain yang akan merusak dari kompon ban, terutama di dinding-dinding. Kalau udah retak-retak itu kemampuan ban sudah turun drastis, tidak ada cara lain kecuali diganti. Nah, itu yang kelima. Yang keenam adalah ban sobek. Jikalau Auto Family itu mengalami ban sobek dan dia belum bocor, tetapi dia memang sobek, itu biasanya terjadi di dinding juga paling sering. Tetap harus diganti Auto Family. Contohnya seperti ini. Ini sobek. Nah, ini sobek Auto Family. Sobek. Tapi sobekan ini nggak menyebabkan bocor. Walaupun masih bisa dipakai dan tidak bocor, ini kekuatannya mungkin tinggal 25%, kita nggak tahu. Bahkan mungkin lebih kecil dari 25%. Oleh karena itu tetap ini harus dilakukan penggantian untuk keselamatan kita. Kan itu. Nah, Auto Family yang selanjutnya yang ketujuh, itu kita harus mengganti ban itu. Kalau ban itu memang umurnya sudah terlalu tua ya, sudah terlalu lama. Sebetulnya sejujurnya tidak ada sih ketentuan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ban harus diganti, tidak ada. Tetapi memang kita sudah bisa merasakan umur 3 tahun, apalagi 5 tahun, ban itu sudah terasa keras. Jadi walaupun jarak tempuhnya itu masih pendek, baru dipakai 10.000 km, 20.000 km, tapi sudah nggak terlalu nyaman karena kompornya sudah terjadi pengerasan. Dan di situ memang tidak signifikan terhadap safety. Maksudnya, oh kalau udah 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun gampang meletus. Tidak Auto Family. Sejujurnya tidak. Tetapi secara kenyamanan memang sudah jauh menurun karena kompornya sudah mulai mengeras. Nah, disitulah kaitannya dengan itu. Maka ban yang umurnya sudah mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun boleh dikonsider untuk ganti. Walaupun nggak wajib. Kan gitu. Nah, selanjutnya Auto Family yang ke-8. Kadangkala di jalan itu kita melihat kendaraan itu tiba-tiba itu terjadi pengelupasan alur ban ini. Jadi ban ini sebetulnya konstruksinya berlapis-lapis Auto Family. Dan lapisan terluar adalah lapisan yang ada kembangannya atau groove bannya, alur bannya. Kadang-kala kita melihat di depan kita, kok ternyata dia itu terlepas. Nah, saat ini terlepas, walaupun belum meletus, harus segera diganti. Sangat berbahaya, nggak standar Auto Family. Nah, itu yang ke-8. Yang terakhir, kita mesti mengganti ban apabila kondisi ban itu sudah nggak imbang atau tidak rata, jadi terjadi unbalance. Misalnya dia ban itu saat kita balance, goyang kanan kiri, atau dia ke atas ke bawah. Sedangkan velgnya setelah kita lihat dia rata-rata aja, semut-semut aja. Nah, itu tandanya bannya ini sudah mengalami deformasi atau mungkin cacat produksi dari awal. Caranya diapain? Kalau sudah direposisi tetap seperti itu, berarti memang bannya cacat. Bannya udah rusak. Di situ tidak ada cara lain, harus diganti dengan ban yang baru kembali. Nah, itu Auto Family. Paling tidak udah ada 9 hal yang kita harus lakukan penggantian ban. Apabila kondisi 9 tadi kita temuin, cepat-cepat. Demi keselamatan dan kenyamanan Auto Family sudah. Itu penting. Keselamatan nomor 1. Dan jangan lupa, bila mau ganti ban kendaraan Auto Family, datang ke Auto 2000. Boleh booking dulu melalui telepon, bisa melalui online di Cirum, bisa juga datang langsung ke kita dulu. Pastikan ganti ban demi keselamatan dan kenyamanan Auto Family dilakukan di Auto 2000. Saya kira ini aja. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di episode tips bengkel berikutnya. Salam. Terima kasih.